membahas sedikit terkait eritrosit, anemia, dan polistemia. Jadi kita cerita tentang saudara yang namanya eritrosit. Nah, kalau kadarnya berkurang, eritrosit yang ditandai dengan kadar Hb yang rendah, hematokrit yang rendah, kita sebut dengan anemia. Jadi kalau kadarnya jumlah hitung eritrositnya tinggi dengan jumlah menyebabkan kadar Hb dan kadar hematokritnya tinggi, kita sebut dengan polisitemia. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Nah, apa kita cerita dulu sedikit eritrosit. Jadi saudara itu kan ada leukosit, ada eritrosit, ada trombosit. Nah, yang hari ini kita cerita adalah eritrosit. Eritrosit, kalau kamu lihat dengan mikroskop yang 3 dimensi ya, yang bisa ngelihat bentuk 3 dimensi, itu bentuknya tidak bulat. Jadi kalau bulat itu kalau kita lihat penampang yang di 2 dimensi aja. Jadi kalau kamu lihat mikroskop kelihatan cuma bulat-bulat. Tapi pada dasarnya dia tidak bulat. Dia namanya bikonkav. Jadi ada bagian yang namanya cekung ke dalam, apa yang disebut bikonkav. Ukurannya sekitar 6-8 mikron. Tapi kita nggak pernah mengukur eritrosit karena kita harus punya alat khusus kali untuk mengukur eritrosit. Kita lihatnya aja pakai mikroskop. Nah, ukurannya supaya kita nggak usah nebak-nebak, ini ukurannya berapa, kita cari aja limfosit. Jadi kan kalau kita lihat sel darah di sel nafus, kita bisa lihat banyak sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, salah satu contoh dari sel darah putih adalah limfosit. Nah, jadi kalau kita mau tahu nih eritrosit kita ukurannya normal nggak, carilah si limfosit kecil tadi. Jadi kita bandingin si eritrosit dengan limfosit kecil, tapi bukan limfosit utuh ya, hanya intinya saja. Jadi dicari limfosit yang ukurannya kecil-kecil dan dibandingkan dengan intinya aja. Jadi kalau si eritrosit kurang lebih sama dengan inti limfosit kecil, maka itu normal. Ukuran eritrositnya normal. Kenapa perlu dinilai? Karena nanti kita perlu tahu morfologi eritrosit kita. Nanti dari morfologi kita bisa tahu pasien ini jenis anemianya apa. Nah, terus kita tahu jenis anemia dari morfologi, kita tahu nih penyebabnya apa aja. Dari situ kita bisa terapi pasien. Ya, jadi kenapa perlu diketahui morfologinya. Nah, kita nilai si eritrosit itu pada saat di preparat sedang apus yang kita buat itu, apa aja nilai tadi ukuran. Jadi ada istilah namanya 3S. Size, shape, staining. Size itu ukuran. Besar, kecil, normal, nah bentuknya. Harusnya kan ya kalau kita lihat sekarang kalau di mikroskop bulat-bulat ya, tapi pada dasarnya dia tidak bulat ya. Nah, ada eritrosit itu yang bentuknya nggak standar. Itu karena beberapa penyakit, karena kondisi tertentu. Nanti kamu lihat ada yang bentuknya lonjong-lonjong, kita sebut telektosit misalnya. Ada yang bentuknya oval, kita sebut ovalosit. Ada yang bentuknya kayak pensil, kurus-kurus, tipis itu panjang-panjang, namanya sel pensil. Ada yang bentuknya bulat, ada titik tengahnya, namanya sel target. Jadi nanti bentuknya itu namanya sesuai bentuknya. Nah, satu lagi staining. Jadi harus ada bagian pucatnya, tapi normalnya nggak banyak, hanya sepertiga diameter. Jadi dari eritrosit itu yang sepertiganya aja di tengah pucat. Nah, kalau makin banyak pucatnya, itu artinya kadar Hb-nya biasanya makin rendah. Nah, itu yang kita nilai. Nah, ini kalau kamu ini kan lihat dengan mikroskop yang biasa ya, yang bukan 3 dimensi, kamu cuma lihat yang bulat-bulat. Ada bagian pucatnya. Nah, ini yang bikonkav tekuk ke dalam ini. Nah, ini yang pucatnya hanya sepertiganya ya. Nah, ukurannya segini nih, kurang lebih larynx. Nah, kalau kita lihat di mikroskop cuma kelihatan bulat-bulat ya, tapi dia nggak bulat sebenarnya. Ada cekungan ke dalam yang kita sebut bikonkav tadi. Nah, pucatnya tadi nggak banyak. Semakin banyak pucatnya, maka biasanya kadar Hb makin rendah. Ukurannya makin kecil, berarti pasien ada gangguan yang lain juga. Nah, sekarang kita balik ke ininya, kelainannya. Nah, tadi kan yang eritrosit tadi, itu bisa ada namanya gangguannya. Di mana si eritrosit itu jumlahnya menurun, yang ditandai dengan kadar Hb dan hematokrit juga menurun. Nah, penyebabnya apa aja? Nah, ini cara garis besar ya. Karena kita tahu semua sel tubuh kita itu kan tidak permanen di dalam tubuh kita. Nanti kalau sudah waktunya udah tua lah ya, dia akan dihancurkan oleh tubuh kita secara fisiologis. Nah, si eritrosit itu waktu hidupnya 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan
organ-organ stres akan bekerja menghancurkan eritrosit kita. Nah, kalau dihancurin lebih cepat dari waktunya, dan kita tubuh gagal menggantikan yang dihancuri tadi, maka kadarnya atau jumlahnya akan berkurang. Nah, karena berkurang nanti HB-nya turun, hematokrit turun sehingga menyebabkan namanya anemia. Atau juga penyebabnya karena satu lihat dihancuri 3 bulan, tapi produksinya kurang. Jadi yang harusnya diproduksi segini jadi berkurang karena ada gangguan di susun tulang. Kamu catat yang penting aja. PowerPoint-nya saya kasih. Gak usah catat PowerPoint-nya ya. Nggak perlu untuk. Kalau kamu dengar, yang penting kamu dengar dan paham. Nah, jadi ada ini 2 penyebab secara garis besar. Jadi karena kehilangan penghancuran yang tidak sesuai atau karena produksinya memang sedikit. Jadi ketidakseimbangan ya antara produksi sama penghancuran. Nah, nih. Nah, harus ingat kadar hemoglobin itu tidak sama setiap umur. Jadi kalau saat bayi baru lahir, itu biasanya 6, kadang-kadang, bukan 6, 17, 16 itu normal. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sudah umur 7 tahun, nah itu nggak normal, terlalu tinggi. Jadi kamu nggak bisa kasih satu nilai untuk semua usia. Jadi untuk kadar hemoglobin akan dibedakan dewasa dan anak-anak, pria dan wanita. Nah, mereka yang karena beda umur, beda nilai, jangan dikasih satu patokan. Kenapa? Nanti kadar HB yang bayi yang baru lahir 17 itu normal, tapi untuk dewasa udah tinggi. Ya. Jadi biasanya kita akan lihat secara usia, kemudian juga perempuan atau laki-laki. Ya. Tapi kalau secara usia biasanya kalau yang bayi-bayi, anak perempuan, laki-laki nggak tahu beda jauh. Biasanya yang beda tuh kalau udah dewasa. Ini saya ambil dari tekstur. Satu lagi, nilai rujukan ini customize ya, tergantung labnya, nanti tergantung sekarang alatnya juga. Jadi nggak ada nilai yang baru harus segini. Tapi range-nya plus minus kurang lebih segitu. Nah, ini yang sering kita pakai yang dewasa. Nah, segini nih. Misalnya wanita sekitar ini ya, 12-14, pria 13-16. Ini hematokrit ya. Nah, kadar HB itu bisa aja naik atau turun kadang karena kondisi yang lingkungan ya. Jadi misalnya kayak gini, kita tinggal di dataran tinggi, karena kita tahu tekanan atmosfernya lebih rendah. Nah, tubuh akan berkompensasi supaya nanti kadar HB-nya tetap normal gitu ya. Nah, dengan cara produksinya lebih banyak sehingga kesannya HB-nya lebih tinggi. Tapi dia fisiologis ya. Artinya bukan tinggi-tinggi abnormal ya, misalnya tadi ya perempuan 12-14 dia cenderung 14. Jadi orang yang tinggal dataran tinggi kadar HB cenderung 14 misalnya ya, contoh ya, atau paling cuma naik sedikit 14,5 gitu ya. Jadi di batas-batas atas ya. Nah itu fisiologis, nanti kalau dia pindah ke dataran rendah dia balik normal gitu. Oke. Nah sama hal yang perokok, sebenarnya perokok ini bukan fisiologis ya, tapi kompensasi tubuh aja. Jadi kalau kita merokok kan ada namanya sisa zat hasil pembuangannya kan namanya karboksi ya. Nah dia akan kompetitif sama hemoglobin. Kita ketahui bahwa hemoglobin itu membawa bersama ada oksigen, hemoglobin akan mengikat oksigen untuk dibawa ke organ tubuh kita untuk oksigenisasi jaringan. Jadi kalau kita ngerokok, itu oksigen itu berebutan sama karboksi tadi untuk nempel ke hemoglobin supaya bisa nanti akan dibawa ke jaringan tubuh kita. Nah, karena afinitas si karboksi ini lebih bagus, oksigen kalah. Nah, akhirnya tubuh tuh merasa kok dia kurang oksigen ya, kompensasi dia produksi eritrosit lebih banyak supaya kadar HB-nya tinggi ya. Jadi kalau kita merokok biasanya kadar HB kita tuh agak mepet-mepet atas nilai rujukan. Tapi kalau kita berhenti merokok akan balik normal, ya tidak sekali waktu singkat ya, akan balik normal dalam waktu tertentu. Kan kita tahu eritrosit kita juga umurnya 3 bulan ya. Jadi nggak mungkin langsung diproduksi dalam kondisi yang normal. Ada mau tanya? Oke, jadi anemia tadi kondisi yang ditandai dengan penurunan kadar HB, kadar hematokrit, dan juga hitung eritrosit. Ya. Jadi kalau anemia itu apa? Itu HB turun karena hitung eritrositnya juga turun, hematokritnya juga turun. Tapi ya sesuai umur dan jenis kelamin. Oke.
Ada satu slide saya yang hilang, biasanya ada definisinya dulu. Kenapa nih nggak ada nanti ya? Tapi itu yang saya sebut tadi definisinya ya. Harusnya ada definisinya. Oke, jadi kalau di anemia itu apa? Penurunan kadar hematokrit, hemoglobin, sama hitung eritrosit yang tidak sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Oke. Nah, kalau kamu bilang anemia, kamu tahunya dari mana? Biasanya pastinya ada pilihan. Kalau yang berat ya terutama ya. Terus nanti kalau dokternya nanti periksa fisik nih, dapatnya apa aja. Sama nanti ditunjang oleh pemeriksaan jantung dan pemeriksaan khusus yang kita sebut dengan sumsum tulang. Nah, gejalanya apa? Nah, jadi kalau secara garis besar, kamu bisa dapat pastinya pucat, sakit kepala, tekanan darah rendah, kemudian kalau yang berat bisa sesak napas, otot-ototnya lemah. Nah, anemia tertentu menyebabkan nanti warna kencing sama kadang-kadang warna fesesnya beda. Berubah. Ya, karena hemolitik tadi. Jadi ada jenis anemia yang hemolitik menyebabkan nanti warna perubahan dari urin bilirubin, karena proses bilirubinnya penghancuran dari hemoglobin meningkat sehingga bilirubinnya juga meningkat. Akibat bilirubin meningkat, dia akan masuk ke dalam cairan longgar, contohnya mata. Jadi kadang-kadang matanya jadi kuning. Ya, itu tapi karena untuk anemia hemolitik aja. Tidak semua anemia ya matanya kuning ya, hanya jenis anemia hemolitik. Nah, ini contohnya ya. Jadi tergantung, kita tahu penyebab anemia kan macam nih. Nah, nanti gejala yang keluar juga akan tergantung penyebabnya apa. Jadi perlu tahu nih pasien ini penyebabnya apa. Kenapa? Nanti kan pengobatannya juga beda. Jadi diobati sesuai dengan penyebabnya. Nah, dari pemeriksaan lab, apa aja yang kamu bisa lihat? Nah, hema tadi, hitung eritrosit, hemoglobin, hematokrit. Ada pemeriksaan khusus yang kita sebut dengan retikulosit. Retikulosit adalah satu sel sebelum matang jadi eritrosit. Jadi kalau kita tahu sel itu eritrosit adalah sel darah merah yang sudah matur, yang masuk ke sirkulasi. Tapi kita tahu sel darah merah itu diproduksi di sumsum tulang. Jadi pada saat di sumsum tulang dari sel darah yang masih muda yang kita kenal dengan sel stem, hemopoietic stem cell, nanti akan berubah dalam berapa tahap baru berubah jadi eritrosit. Nah, satu tahap sebelum eritrosit itu yang kita sebut dengan retikulosit. Nah, retikulosit normal ada di sirkulasi, tapi jumlahnya sedikit, sekitar 0,5 sampai 2% saja. Ya, jadi kalau lebih dari itu pasti ada terjadi sesuatu. Nah, penyebabnya apa? Macam-macam tergantung dari kondisinya. Nah, itu bisa kita periksa. Jadi kalau dia cenderung tinggi, oh berarti ini aktivitas pembentukan eritrositnya meningkat nih. Karena sel mudanya aja banyak banget di sirkulasi. Itu yang diingat dulu. Nah, nanti dicari penyebabnya apa aja ya. Nah, ada yang namanya indeks eritrosit. Nah, indeks eritrosit ini ada MCV, MCH, MCHC. MCV itu mean corpuscular volume, MCH mean corpuscular hemoglobin, MCHC mean corpuscular hemoglobin concentrations. Oke, ini ada nanti di slide berikutnya. Nah, kita mau tahu tadi nih, apakah anemia kita karena hemolitik, karena bersalah dulu. Terus bisa aja nih anemianya karena apa? Ada darah, karena perdarahan. Nah, perdarahan dari mana aja? Misalnya dari saluran cerna, kamu curiga ya, periksa tesesnya, analisis kencing. Atau dari kencing. Nah, apakah dari saluran urogenital? Kamu periksa urinnya, ada nggak darahnya? Nah, sekarang kamu lihat morfologi sel darah kamu tadi yang bentuknya normal, dari segi hapus darah tepi. Nah, kemudian kita juga tahu ada pemeriksaan khusus untuk melihat misalnya pasiennya curiga defisisi besi. Nah, kamu bisa periksa dari serum iron, TIBC, ferritin, atau pemeriksaan untuk mengetahui gangguan enzim. Nah, kita kenal dengan G6PD, glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Oke. Jadi pemeriksaan anemia itu banyak sekali. Ini contoh yang sederhana banget. Mungkin ada berpuluh-puluh untuk mencari penyebabnya. Tapi kita nggak periksa semua. Kita akan periksa nanti yang kita curiga aja. Karena kita tahu penyebab anemia itu banyak.
Jadi nggak mungkin kita periksa semua. Nah, jadi biasanya kita lihat dulu dari pemeriksaan kita dapatnya apa. Terus nanti kita lihat morfologi eritrosit kita apa. Nah, dari situ biasanya sudah ada clue-clue. Oh, ini ke arah apa ya? Nah, itu yang kita periksa. Jadi nggak diperiksa semua ya, karena juga nambah kos yang besar. Tapi paling nggak diperiksa hematologi rutin. Yang isinya ada hemoglobin, hematokrit. Eritrosit ada. Biasanya ditambah dengan hitung leukosit dan hitung trombosit. Itu paketan sudah. Nah, yang tadi saya bilang tadi morfologi. Nah, anemia itu bisa kita buatkan, klasifikasikan. Dari mana? Dari bentuknya tadi. Yang 3S tadi. Ya, size, shape, staining. Tapi ini yang kita yang dua ini, yang ini morfologi kita lihat dari size sama staining. Jadi kalau dia bentuknya normal, ukurannya normal, namanya normocytic. Terus nomokrom itu pewarnaannya, stainingnya normal. Dan tadi saya bilang bagian pucatnya tadi. Jadi si bagian pucatnya hanya sepertiga diameter inti. Atau dia anemia yang mikrositik, berarti ukurannya kecil. Ukuran eritrositnya kecil. Kurang dari inti limfosit kecil. Terus pucatnya banyak. Nah, hipokrom itu pucatnya banyak. Ya, makrositik ukurannya besar. Nah, ada nomokrom, hipokrom, tapi tidak ada hiperkrom ya. Kita nggak mengenal hipokrom. Ada nanti yang namanya istilahnya polikrom. Jadi polikrom itu lebih menunjukkan jumlah dari retikulosit yang meningkat. Jadi kita tahu kan retikulosit adalah sel darah merah yang lebih mudah satu tahap dari eritrosit. Nah, retikulosit ini biasanya kan kita tahu nih, kalau sel makin matang kan berubah nih. Biasanya yang ukuran besar, punya inti, nanti makin lama makin kecil. Terus yang harusnya nanti intinya itu masih punya kromatinnya longgar, punya nukloli, nah makin lama makin padat. Nah, bedanya satu harus kamu tahu, eritrosit itu sudah tidak punya inti. Ya, kamu lihat ya gambar tadi ya, udah nggak di sini. Nah, eritrosit nggak punya inti ya. Yang punya inti adalah leukosit. Ya, trombosit pun intinya sudah nggak terlalu jelas namanya. Ada nanti ada istilah granular sama hipogranular, tapi bukan inti lah, lebih ke arah. Kamu lihat ini contoh leukosit, ya. Ini limfosit. Limfosit contohnya ini. Jadi kalau kamu bandingin si limfosit ini intinya dengan eritrosit sekitarnya. Nah, kalau inti si eritrosit ini lebih kecil dari intinya saja, inti limfosit kecil, maka eritrosit di sekitar ini kita bilang kecil, ya. Namanya mikrositik. Nah, ingat jangan dilihat cuma satu lapang pandang. Kita harus kelilingi beberapa lapang pandang. Karena bentuk morfologi ini juga akan jadi bentuk yang tidak sesuai kalau kita buatnya nggak benar. Terasa bikin sedihan. Jadi jangan hanya sekali lihat satu lapang pandang kita langsung bilang ini kecil nih. Nah, itu jangan. Ya. Oke, jadi dia nggak punya inti ya. Ya, yang punya inti tuh leukosit. Bukan nggak punya. Jadi begitu matang, intinya sudah dipencet keluar. Jadi nggak ada lagi intinya. Pada saat muda dia punya inti. Dari tahap retikulosit, intinya sudah hilang. Jadi si retikulosit itu masih ada sisa-sisa RNA, tapi tidak punya inti lagi. Sisa RNA itu warnanya kebiruan. Jadi kalau kamu kasih warna khusus, pewarnaan ini kan di sirkulasi masih boleh tuh 0,5 sampai 2% tadi. Jadi kalau kamu warnain khusus, nanti kelihatan ada garis-garis filamen sisa. Garis-garis filamen RNA, sisa dari inti tadi yang sudah dipencet keluar. Makanya dia agak kebiru-biruan kelihatannya. Terus ukurannya besar sedikit dari eritrosit, dan biasanya pucatnya kurang banyak karena dia itu masih ada sisa RNA tadi. Saya balik lagi sini. Nah, ya. Jadi ada istilah tadi polikrom. Polikrom itu lebih menunjukkan retikulositosis. Nah, yang tadi morfologi ada yang dari etiologi. Jadi penyebabnya apa tadi yang secara garis besar dua tadi ya? Karena banyak yang dibuang. Terbanyak si eritrosit yang hilang. Hilang karena apa? Nah, bisa karena perdarahan. Apakah itu akut, mendadak, kecelakaan, kronik. Kronik contohnya misalnya ini, di fesesnya ada darah terus-menerus 2-3 bulan. Lama-lama kan jadi anemia. Atau kencingnya kok darah terus. Nah, atau mensnya memanjang. Nah, itu kronik biasanya. Kok sekali ya. Dalam waktu yang agak lama.
atau memang produksinya yang jelek. Jadi si eritrosit yang harusnya diproduksi di sistem tulang itu terganggu. Oke. Nah, tadi selain hilang karena perdarahan, bisa juga karena dihancurkan. Jadi yang harusnya 3 bulan tadi, sebelum 3 bulan sudah dihancurkan. Nah, ini penyebabnya macam-macam. Ada yang bawaan karena gangguan dari membran eritrosit sendiri atau gangguan dari enzim contohnya. Enzim tadi itu G6PD tadi ya, glukosa, 6-fosfat dehidrogenase itu gangguan enzim karena glukosa 6-fosfat dehidrogenase itu dipakai untuk metabolisme eritrosit. Jadi ada gangguan enzimnya menyebabkan metabolisme eritrosit terganggu. Sehingga secara garis besar mungkin bentuknya abnormal. Nah, bentuk yang nggak cocok tadi itu sebabnya dihancuri lebih cepat dihancuri dari normalnya. Atau karena penyakit tertentu, jadi pasien itu kena infeksi atau malaria, atau makan obat-obat tertentu yang menyebabkan eritrositnya lebih rapuh karena infeksi tertentu, misalnya beberapa infeksi, contohnya EBV dan lain-lain, tapi tidak semua kasus ya, atau proses imunologi, contohnya SLE. Jadi seseorang itu punya anti terhadap barangnya sendiri. Jadi ada proses autoimun, jadi dihancurin. Dia pikir si eritrosit itu benda asing, jadi dia menghancurin si eritrositnya. Itu biasanya proses autoimun. Oke, jadi cara garis besar kalau dibilang etiologi apa aja? Satu, bentuknya pembentukannya terganggu. Yang kedua karena hilang. Nah, hilang bisa karena apa? Misalnya karena perdarahan atau karena penghancuran. Ya, jadi keseimbangan antara produksi dan penghancuran sama yang hilang tadi. Oke. Nah, MCV, MCH, MCHC tadi yang kita kenal dalam indeks eritrosit. Kecepatan nggak boleh saya? Kamu bisa ikuti nggak? Bisa, Dok. Kalau nggak ngerti, kamu boleh nyela ya. Biar nanti kamu ingat apa yang mau ditanyain ya. Oke. Nah, tadi yang kita bilang indeks eritrosit tadi yang bisa ada mikrositik hipokrom, normositik nomokrom, makrositik. Nah, itu bisa kamu nilai dari angka-angka ini. Ya, bisa kamu nilai. Atau kamu lihat. Jadi yang eritrosit, anemia tadi yang berdasar morfologi, itu bisa kamu lihat dengan dua cara. Satu, kamu hitung dari sini, atau kamu nanti lihat preparatnya langsung. Jadi kalau kamu lihat preparat langsung tadi yang misalnya normositik nokrom, berarti kamu dapat nanti eritrosit bentuknya normal, yaitu sama dengan inti limfosit kecil. Terus nanti bagian pucatnya, stainingnya itu cuma sepertiga diameter inti. Nah, kalau yang mikrositik, kalau kamu lihat preparatnya berarti ukurannya lebih kecil dari inti limfosit kecil. Terus kalau hipokrom berarti pucatnya banyak. Ya, yang tadi saya bilang. Terus kalau makrositik berarti ukurannya besar, lebih besar dari inti limfosit kecil, ya. Nah, itu salah satu cara dengan melihat atau kamu bisa menghitungnya, oke? Jadi MCV itu setara dengan menilai ukuran yang tadi namositik, mikrositik, makrositik itu kita bisa lihat dari MCV. Jadi kalau kita tidak melihat langsung morfologinya dari preparat hapus darah tepi, kamu bisa menilai dengan menghitung. Nah, ini dapatnya dari hematokrit per eritrosit. HT hematokrit ya dikali 1000. Satuannya femtoliter. Ini corpus kolom volume. Normalnya itu 82 sampai 92 femtoliter. Jadi kalau ukuran eritrosit kamu sekitar ini, berarti dia normal. Nah, ini sekarang ya zamannya udah canggih. Jadi kamu nggak usah hitung lagi, otomatis dikeluarin dari program alat. Ya cuman hati-hati, kadang-kadang dia agak-agak bingsel dikit lah ya namanya, karena bentuk sel kita kan kadang-kadang nggak sama ya. Begitu selnya numpuk-numpuk kelihatan besar, nah itu yang harus hati-hati. Jadi nggak 100% yang keluar dari alat itu benar. Tapi paling nggak 90 sampai 80% oke lah. Jadi sisanya kalau kita lihat aneh, kita tetap lihat pakai mata kita sendiri. Ya, jadi mata kita itu adalah standarnya. Oke. Nah, jadi dia kalau ukurannya 82/92 berarti normal. Normositik. Tapi kalau dia kecil, kurang. Biasanya kita pakai batasan 80 ya, nggak langsung 82 gitu ya. Karena kadang-kadang misalkan ada CV-nya. Nah, misalnya kurang dari 80 itu kita kenal dengan mikrositik. Atau lebih dari 100 kita kenal dengan makrositik. Nah, MCH, MCHC itu ke arah stainingnya.
tadi yang hipokrom, nomokrom, ya. Nah, dapatnya dari mana? MCH itu dapat dari Hb per eritrosit. Jadi hasil yang keluar itu kita bisa hitung manual. Tapi sekarang otomatis sudah dihitungin, jadi kita terima beres ya. Atau kalau kamu nggak dapat datanya, kamu bisa hitung sendiri. Kamu kan periksa lagi, dapat kadar Hb, dapat kadar jumlah eritrosit, kamu hitung pakai rumus ini. Nanti dapat angkanya. Nah, kalau Hb per eritrosit kali 10 pikogram, normal segini. Jadi kalau ini lebih kecil dari hipokrom, ini lebih besar, nggak ada yang hiperkrom ya, orang lebih, mungkin lebih ke arah polikromasi tadi. MCHC dapatnya dari Hb hemoglobin per hematokrit. Normalnya 31 sampai 36. Ini juga ke arah staining tadi ya. Kalau rendah kurang dari 30, oke. Kalau meningkat biasanya curiga ada retikulositosis atau normal. Oke. Kenapa itu orang perlu tahu morfologinya? Karena sebenarnya sudah ada orang peneliti ya, ini sudah jadi textbook ya. Jadi sudah ada dasarnya kalau pasien itu morfologinya mikrositik itu kurang lebih penyebabnya apa? Nah, ada udah. Terus kalau normal apa aja sih penyebabnya? Kalau ukurannya besar apa aja? Sudah ada datanya. Jadi kita akan mempermudah kita mencari itu si pasien itu kurang lebih penyebabnya apa. Jadi kalau dia eritrositnya kecil-kecil, paling banyak defisisi besi. Jadi kalau kamu lihat pasien itu mikrositik, hipokrom lagi, nah, kamu curiga nih pasien defisisi besi nggak? 70% itu penyebabnya defisisi besi. Kamu cukup periksa status besi pasien. Nah, langsung ketahuan nih defisisi besi atau enggak. Kamu nggak usah periksa semuanya ini, kamu bayangkan penyebab ini sebetulnya banyak. Gak mungkin kita periksa semua. Jadi kita lihat dulu morfologinya. Paling banyak apa? Nah, jadi kalau dia banyak yang kecil, itu penyebab paling banyak. Jadi yang kamu periksa adalah status besi pasien dulu. Ya, kamu lihat normal nggak? Nah, kalau nggak normal memang penyebabnya defisisi besi. Terapi apa? Dikasih besi. Oke? Jadi kenapa perlu tahu penyebabnya? Karena obatnya beda-beda. Kalau kamu lihat keluarganya itu punya kelainan juga nih. Ada nih gangguan hemoglobin naik, kita kenal dengan thalassemia ya. Terus dari keluarganya, neneknya tuh kayaknya ada tuh keturunan. Nah, kamu periksa dia juga ada. Nah, itu nggak bisa diobatin karena gangguan genetik. Kamu nggak akan terapi yang lain gitu. Ya. Nah, ini juga kalau herediter sideoplastik itu juga kalau sudah bilang herediter itu berarti gangguannya genetik ya. Nggak bisa kita obatin etiologinya ya, karena itu nggak bisa kita ubah. Tapi kita hanya memperbaiki gejalanya saja. Kadang-kadang mikrositik juga ditemui pada anemia penyakit kronik. Tapi bukan kadang-kadang, memang ada ya. Jadi kalau kita sakit kronik lama, sakit kronik itu apa aja? Contohnya kanker berkepanjangan. Kan kadang-kadang kanker itu prosesnya lama ya. Terus penyakit-penyakit kronik lain misalnya TBC, nah, itu juga penyakit kronik. Nah itu kalau jangka panjang, itu lama-lama jadi anemia. Awalnya anemia ini nomositik. Nah dia masuk sini. Mana anemia penyakit kronik. Nah, awalnya dia masuk nomositik, jadi eritrositnya masih normal. Tapi kalau jangka panjang, penyakit dasar yang nggak sembuh-sembuh akan lari menjadi mikrositik. Oke. Nah, sekarang yang nomositik dulu, yang normal. Yang normal itu biasanya karena pendarahan. Pendarahan yang sifatnya akut ya, yang nggak lama. Kalau lama-lama juga bisa jadi gini, jadi kecil eritrositnya lama. Jadi anemia penyakit kronik, terus ada sideroblastik juga, hemolitik, hemoglobinopati contohnya tadi thalassemia ya. Itu masuk ya anemia yang eritrositnya normal. Biasanya ukurannya normal, kecuali lama-lama ya. Nah, defisisi besi kalau masih ringan itu biasanya normal dulu bentuk eritrositnya. Nanti kalau kita nggak obati cepat, lama-lama jadi kecil. Oke, jadi dia itu artinya gini, nggak satu patokan langsung kecil, enggak. Dia butuh proses. Jadi butuh waktu. Kalau dia jatuh pada stadium sudah berat, maka akan jadi kecil. Bahkan bentuk selnya nanti beratakan. Ada bentuknya seperti sel pensil tadi. Nah, yang ukurannya besar-besar apa? Yang paling banyak adalah asam folat sama vitamin B12. Jadi defisisi asam folat, defisisi vitamin B12 itu biasanya ukurannya jadi kecil-kecil ya. Jadi ukuran selnya jadi kecil-kecil. Nah, kita harus lihat itu. Kemudian vitamin B12. Jadi ini semua mikronutrien ya. Jadi kamu jangan pikir orang tuh kalau
kurang vitamin dikit-dikit nggak sakit. Nah ini salah satunya penting. Nah ini atau orang yang sakit liver, hati kronik bisa menyebabkan bentuk eritrosit yang besar-besar. Hemolitik itu kalau yang akut ya, sama blood loss itu kalau akut. Nah jadi kenapa kita perlu bedain supaya nanti kita tahu pasien ini mau dicari apa gitu loh. Gak mungkin kita periksa semuanya. Nah saya masuk ke yang yang pertama dulu, mikrositik hipokrom tadi. Mikrositik hipokrom, nah kamu dapat nih gambarnya, eritrositnya kecil. Jadi kalau kamu bandingkan dengan inti limfosit kecil, maka eritrosit yang di sekitarnya itu lebih kecil. Nih. Oke, kamu lihat kan? Nah, kamu sekeliling ini, lihat ini 10 kali kamu keliling dari mikroskop. Benar nggak kecil-kecil? Kalau rata-rata semua 8 pandangnya kamu keliling, itu memang si eritrositnya kecil ya. Nah, nanti karena ditemukan juga saat normal ini kamu lihat ya, saya bilang tadi bentuk ya, shape. Nah, kamu lihat ini yang tipis-tipis pipi. Nah, itu ini mirip sel pensil udah. Ini nanti kadang-kadang kayak ada kerut-kerut dikit lah. Ini mirip banget sel pensil. Kalau ini masih lah eritrosit ya. Nah, ini kalau udah pipi banget sampai ada kayak kerut-kerutannya sedikit, itu namanya sel pensil. Nah, ini nih kayak air mata. Kita sebut dengan teardrop cell. Oke. Nah, saya bilang tadi sesuainya nama. Nah, ini kamu lihat ada titik di tengahnya. Apa tadi namanya? Sel target. Nah, ini nih, ya, sel target kan harusnya tengahnya nggak pucat kan? Nah, ini sel target. Ini bisa sel target. Ini apa namanya? Sesuai bentuknya ini apa namanya? Kamu lihat dia agak elip, namanya eritrosit. Nah, ini kan agak oval nih, namanya ovalosit. Oke, jadi namanya akan sesuai dengan bentuknya, jadi nggak usah diapalin. Oke, nanti ada yang pecah-pecah tuh, nih kayak ini gompel sana, ini gompel-gompel ini gompel ya. Nah, yang pecah-pecah ini ada yang pecahnya besar, pecahnya kecil. Nah, secara garis besar yang pecah-pecah tadi namanya fragmentosit, fragmentosit. Nah, kalau pencahnya nanti bentuknya kayak helm, namanya helmet cell. Nah, misalnya ini agak lonjong dikit ke sini dikit kayak helm ya, namanya helmet cell. Oke. Ini apa ya? Ini apa? Ada yang bisa jawab? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Trombosit, dok. Ya, trombosit. Oke. Jadi kamu kan bisa, jadi kalau kamu lihat preparat tuh kamu sudah bayangkan si leukosit itu bisa dikit nih dari eritrosit, tapi yang paling kecil adalah trombosit. Oke. Jadi dari situ tuh bisa terbayang nih apa salahnya. Oke. Nah, sekarang saya cerita teorinya dulu. Jadi yang tadi mikrositik hipokrom itu adalah penyebab banyaknya dari gambar ini. Jadi kita nanti pahaminya cukup dari gambar ini aja. Jadi kan kita tahu tuh si eritrosit itu dalamnya kan ada hemoglobin. Nah, hemoglobin kalau dipecah itu jadi hem dan globin. Nah, hem itu dibentuk dari dua hal. Iron, besi, dan cincin protoporfirin. Jadi, kalau kadar Hb bermasalah, penyebabnya dua besar ini. Apakah gangguan itu di hem atau gangguan itu di globin? Di hem sendiri ada dua, di cincin protoporfirin apa di besinya. Oke, kalau di globin itu tadi gangguan reteklobin, ada orang hemoglobinopati. Contohnya thalassemia. Nah, iron tadi bisa macam-macam nih. Apakah karena asupannya jelek atau kan asupannya gini, semua penyebab yang besinya sehingga rendah, apakah asupannya, apakah banyak yang terhilang atau lain-lain. Nah, itu karena defisisi besi hilang atau karena penyakit kronik. Jadi kalau penyakit kronik itu gambarannya besinya nggak bisa dipakai ya. Jadi seakan-akan rendah. Atau karena gangguan yang namanya cincin protoporfirin. Anemia kita kenal dengan anemia sideroblastik. Oke. Ini penyebab dari anemia defisiensi anemia mikrositik hipokrom. Jadi kalau anemia mikrositik hipokrom, bayangkanlah hemoglobin, ada hem dan globin.
Hem itu besi, protoporfirin. Besi itu bisa karena defisi besi, jadi ada anemia defisi besi. Bisa juga karena anemia penyakit kronik. Kalau yang cici protoporfirin karena anemia sideroblastik nanti akibatnya. Globin bisa thalassemia atau hemoglobinopati yang lain. Jadi hemoglobinopati itu contohnya thalassemia. Tapi ada yang lain juga. Misalnya cyclical anemia, kalau ada yang pernah dengar, itu contohnya. Jadi tidak selalu thalassemia. Nah, kita masuk ke gambaran pertama. Nah, anemia defisiensi besi. Saya akan cerita hanya anemia defisiensi besi. Kenapa? Karena banyak banget kan penyebabnya. Dan yang paling banyak adalah anemia defisiensi besi. Jadi nanti masing-masing morfologi itu saya hanya kasih contoh satu-satu ya. Yang paling banyak saja. Dan yang sering ditemukan kalau enggak. Atau ya memang banyak penyebabnya. Banyak sering ketemu kasus-kasusnya nanti kalau kamu kerja di lab. Nah, anemia defisiensi besi itu penyebabnya apa? Pertama, karena intake-nya butuhnya banyak, sementara asupannya tetap. Kapan? Ibu hamil, ibu menyusui itu butuh besi banyak. Jadi kenapa kadang-kadang akhirnya dokter kasih suplemen. Ibu hamil pasti dapat suplemen besi, supaya nanti cukup untuk bayi dan juga ibunya. Karena kebutuhannya untuk 2 orang. Begitu juga menyusui, jadi dikasih stok yang lebih banyak dari biasanya. Takutnya nggak cukup dari makanan kita. Nah, bayi-bayi, anak-anak itu juga biasanya butuh agak banyak. Kenapa? Dia masa pertumbuhan. Sel-sel tubuhnya lagi maksimal bertumbuh, otak segala macam. Jadi perlu mikronutrien yang maksimal supaya organ-organ tubuhnya berkembang maksimal. Sel otak itu nggak berkembang lagi setelah 5 tahun ke atas. Jadi kalau masa-masa awal-awal kehidupan anak, baby, itu memang harus dapat mikronutrien, tidak hanya makro ya, bukan hanya cukup gemuk gitu ya, tapi cukup secara mikronutrien tadi, besi, asam folat, vitamin ini, vitamin itu, zinc dan lain-lain untuk pertumbuhan yang seperti ini supaya nanti perkembangannya maksimal. Atau karena makannya nggak cukup dari makanannya. Orang diet nggak suka nggak makan daging. Kita tahu besi banyak di daging ya. Nah, diet rendah besi contohnya nggak makan daging. Orang vegetarian contohnya misalnya. Atau absorpsi terganggu. Nah, sama dengan makanan lain, kalau masuk ke tubuh kita itu nggak bisa langsung dipakai ya, harus dicerna dulu. Nah, kalau lambung kita bermasalah, absorpsi kita terganggu, maka makanan tersebut tidak bisa dipakai juga. Oke? Nah, kita tahu kalau besi ini absorpsinya bagus kalau asam. Ya, jadi makanya kalau makan suplemen besi itu sebagusnya jangan deket-deket makan nasi, jangan deket makan makanan ya. Jadi kondisi asam, perut kosong lebih bagus. Absorpsinya lebih maksimal daripada pada saat setelah makan. Jadi kalau kita, lambung kita nggak ada HCl, kita tahu kan lambung itu punya memproduksi yang namanya HCl, asam lambung. Nah, kalau kondisi di asam lambungnya bermasalah, nggak ada, absorpsinya akan berkurang. Karena dia akan lebih bagus dengan kadar godaan HCl-nya tinggi dalam kondisi asam. Nah, atau mengabsorpsi tadi. Jadi kan kalau kita makan, kan makanan itu kan nanti masuk dari mulut, masuk ke dari kerongkongan nanti masuk ke dalam saluran cerna kan mulainya lewat di gaster dulu. Nah, gaster kan mengeluarkan macam-macam enzim tuh untuk mencerna protein, karbohidrat dan lain-lain. Kemudian sampai di usus untuk diabsorpsi, diserap, baru masuk ke sirkulasi untuk dipakai seluruh organ. Jadi kalau ususnya jelek, lambungnya jelek, makanan itu tidak akan bisa diambil dengan maksimal. Kita nggak ngomong besi aja ya, semua makanannya juga sama. Oke, jadi sebenarnya saluran cernanya harus maksimal. Atau besinya banyak hilang, menstruasi panjang, terus menerus makin, misalnya sebulan 2 kali, atau sekali menstruasi lama, nah, itu bisa berlangsung lama berbulan-bulan, nah, itu bisa jadi anemia. Atau saluran cernanya ada pendarahan, akibatnya apa? Misalnya dari hemoroid, atau dari saluran cerna di usus peptikumnya ini di ususnya ya, ada hernia, atau ada kanker, ada radang, kolitis contohnya. Nah, ini penyebabnya macam-macam nanti. Atau orang memang gangguan hemostasis, jadi dikit-dikit berdarah. Jadi akibatnya perdarahan terus tuh. Perdarahan sendi lah, nanti dikit-dikit memisat. Nah, karena perdarahan terus kan kepake terus nih, lama-lama kurang. Atau keluarnya lewat saluran kencing. Ya, keluarnya utuh, bentuk hemoglobin utuh namanya hemoglobin urea, atau keluarnya bentuknya hemosiderin. Hemosiderin itu adalah cadangan besi. Ya, ada yang mau tanya?
Ada matanya enggak? Udah paham? Nah, coba saya tanya deh. Izin bertanya, Dok. Mau tanya apa? Terima kasih, Dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauralia Pramesti. Saya ingin bertanya terkait thalassemia itu, Dok. Saya itu kan pernah lihat di sosial media ada anak itu dia tuh kena thalassemia kayak keturunan gitu kan, Dok, dari kedua orang tuanya karena sama-sama orang tuanya itu membawa eh, thalassemia mayor kalau nggak salah. Nah, kata dokter tadi kan kalau kayak yang defisiensi zat besi itu kan salah satunya tadi kan thalassemia, Dok ya. Nah, sedangkan dia itu yang saya pernah lihat dia itu sampai kayak pengobatannya itu karena dia tuh kelebihan zat besi, Dok. Itu kenapa ya, Dok, bisa terjadi seperti itu? Oke. Nah, yang saya bilang tadi ya, kalau orang defisiensi, tadi kan kita tahu tuh, kalau kamu lihat gambar yang kamu ingat tadi nih. Nah, di bawahnya aja, di bawahnya ada lagi, saya ingat gambar. Ini deh. Nah, ini. Nah, thalassemia itu kan di sini nih gangguannya nih. Oke, dia nggak kekurangan besi ya. Nah, biasanya thalassemia itu banyak di transfusi, benar nggak? Kan dia HB-nya turun tuh. Jadi kalau HB-nya sampai kadar rentuh, takutnya nanti terjadi shock, hipovolemik, makanya akan ditransfusi. Nah, besinya nggak bermasalah. Saat kita transfusi, itu kan kita masukin juga darah orang yang sudah punya besi. Nah, paham? Jadi kalau dia masuk terus, besi itu numpuk. Justru bermasalah. Kenapa? Besi yang numpuk itu bisa jadi hemosiderosis. Nah, nanti nempel di organ-organ itu bisa jadi hemosiderosis. Itu racun. Dan itu harus dikeluarkan. Nanti ada obatnya untuk ngeluarin besi itu. Jadi thalassemia kasusnya beda. Dia bukan karena besinya. Karena rantai globinnya. Nah, kalau thalassemia itu mayor, berat, itu biasanya bisa transfusi ada yang seminggu sekali. Ada misalnya nggak terlalu berat seminggu, 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Semakin banyak transfusi, kita akan masuk ke darah orang ke tubuh kita. Termasuk besinya. Nah, besi itu nanti numpuk. Nah, numpuk itu akan merusak organ. Sehingga harus dikeluarin. Jadi biasanya mereka dapat terapi ngeluarin besi. Saya lupa nama obatnya. Supaya besinya nggak lebih. Memang nggak boleh lebih. Jadi sebenarnya tubuh kita itu kita tuh tidak diatur sesuatu yang berlebihan. Nggak boleh terlalu lebih ataupun kurang. Kalau kurang jadi penyakit, lebih juga jadi penyakit. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Oke, coba Muhammad di lidahnya ini sudutnya lecet-lecet. Ya. Ini kalau sudah berat ya, kalau ringan nggak kelihatan, nggak ada gejala ini. Nah, pemeriksaan lab yang lain yang bisa kamu dapat apa? Nah, tadi morfologinya mikrositik hipokrom. Ada gambaran anisositosis. Anisositosis itu bentuk sel yang macam-macam. Ada besar dan kecil, nah itu aniso namanya. Kalau poikilo itu ukuran bentuk selnya macam-macam. Sorry, aniso ukurannya macam-macam. Ada yang normal, ada yang mikro. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar kecil dalam sediaan apus kamu. Kalau poikilo bentuknya macam-macam. Tadi ada yang sel pensil, ada ovalosit. Nah, itu variasinya tinggi. Itu baru namanya poikilo. Nah, apa aja bisa kelihatan sel pensil, sel target, ovalosit. Ini contohnya ya. Jadi nggak selalu apakah anemia defisisi besi ada ovalosit belum tentu. Tapi khasnya kalau kamu ketemu sel pensil biasanya defisisi besi. Jadi sel pensil itu termasuk kayak tanda khasnya anemia defisisi besi ya. Bentuk tadi yang tipis-tipis, kurus kayak pensil beneran. Trombositnya nanti bisa normal, bisa juga meningkat. Tapi bukan meningkat tinggi ya, hanya bentuk responsif aja ada kondisi kurang besi tadi. Jadi kita nggak akan terlalu melihat nilai trombosit. Yang kita lihat adalah eritrosit dan morfologinya. Nah, kalau kamu sempat ambil susun tulangnya, biasanya kalau defisi besi kita nggak biopsi susun tulang.
karena lebih invasif. Jadi kita kalau biopsi susu tulang biasanya kita berarti melakukan tindakan ya. Jadi kalau penyakit itu sudah bisa ditegakkan dari data lab biasa tanpa tindakan invasif, maka biasanya sudah diterapi. Jadi jarang banget diperiksa juga sumsum tulangnya untuk anemia defisiensi besi. Tapi kalau kamu periksa, kamu dapat gambaran apa? Hiperseluler. Jadi kelihatan agak padat ya, sel-sel itu banyak banget. Terus eritropoiesisnya hiperaktif. Jadi banyak proses pembentukan eritrosit. Terus cadangan besinya turun. Jadi hemosiderin adalah cadangan besi. Nah, metarubris itu tuh adalah salah satu contoh sel muda dari seri eritrosit. Oke. Nah, kalau periksa lab dapat apa yang lain selain yang tadi? Jadi kalau kamu periksa besinya langsung yang saya selalu bilang status besi aja itu, apa aja sih bisa kamu periksa? Kamu bisa periksa besi serum. Besi serum adalah besi yang ada di sirkulasi yang akan dipakai oleh tubuh kita atau organ di tubuh kita tuh untuk proses metabolisme. Jadi besi tidak hanya untuk sel darah ya, untuk sel otak, sel hati, semua sel tubuh perlu besi. Nah, nanti sel besi yang ada dalam darah kita itu beredar dan diambil oleh organ untuk proses metabolismenya. Nah, kalau dikit, berarti jumlahnya di dalam sirkulasi juga rendah. Termasuk ferritin. Ferritin itu apa? Cadangan besi. Jadi besi itu ada tempat cadangannya, namanya ferritin. Nah, ferritin itu tidak beredar ya, dia ada di organ, disimpan. Oke. Jadi ferritin tidak masuk sirkulasi. Jadi begitu ferritinnya sirkulasi rendah, ferritin akan dilepas masuk ke sirkulasi supaya besi di serum yang akan dipakai organ tadi cukup. Tapi kalau cadangannya tadi si ferritin aja di organ itu sedikit, sudah hampir mau habis, gimana dia mau ngeluarin lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau defisisi besi yang berat, itu berarti cadangannya juga rendah, besi di sirkulasi juga rendah, termasuk protein penikatnya. Jadi meningkat. Protein pengikat. Jadi besi itu keliling-keliling itu nggak mungkin sendirian. Ada tempat tempelnya. Ya, dia butuh protein pengikat. Kita kenal dengan TIBC. TIBC itu ada total iron binding capacity. Jadi kalau besi tadi sedikit, berarti yang ngikat juga sedikit. Banyak yang nganggur, makanya TIBC-nya meningkat. Jadi kalau besinya sedikit, tempat ngikatnya kan banyak yang kosong nih, makanya TIBC-nya juga meningkat. Oke, jadi dia berbanding terbalik dengan kadar besi. Oke. Nah, ini kalau kita tahu curiganya defisisi besi tadi. Nah, kalau yang defisisi besi tadi kan harus dicari tahu juga penyebabnya apa tadi. Apakah asupan kebutuhan meningkat atau hilang? Nah, kalau kamu curiga karena udah perdarahan nih kayaknya nih kronik nih di saluran cerna, kamu periksa feses-nya. Curiga ada keganasan di saluran cerna, periksa tumor marker. Curiga di kencingnya itu ada darah, nah periksa hemoglobin, hemosiderin. Nah, ini nama penyakitnya PNH ya, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Oke. Nah, berikutnya adalah anemia makrositik. Jadi yang tadi yang kecil-kecil ini yang besar. Penyebab paling banyak defisisi folat sama B12. Nah, ada istilah yang namanya anemia megaloblastik. Apa itu? Jadi anemia megaloblastik itu anemia yang disebabkan karena eritroblast itu sel muda ya. Jadi sel muda di susun tulang yang mana matangnya lambat. Jadi intinya itu matangnya lebih lambat dari sitoplasmanya. Jadi sel muda-muda eritrosit itu yang ada di susun tulang itu antara matang inti sama sitoplasmanya enggak kompak. Ya, jadi kita tahu tuh semua sel darah itu kan diproduksi di susun tulang. Dari sel yang paling muda yang stem cell tadi itu kan terus mengalami perubahan, pematangan. Jadi kalau yang muda itu biasanya punya inti. Inti itu akan matang step by step. Begitu juga sitoplasma. Yang dulunya masih warna biru banget, lama-lama akan hilang birunya berkurang. Nah, intinya dulunya besar, lama-lama makin kecil. Nah, biasanya inti sama sitoplasma itu kawanan bareng-bareng matangnya. Ini intinya masih muda banget. Sitoplasmanya udah mau jadi matang. Nah, itu namanya megaloblastik. Jadi nggak sama matangnya, nggak sama maturnya. Oke. Intinya lambat. Kenapa? Karena ada gangguan. Ya. Paling banyak defisi B12 dan asam folat. B12 banyak di
daging, nggak ada di buah sayur. Oke, kebalikan sama folat. Folat banyak di sayur, nggak ada di daging. Jadi kalau kamu makan, nggak bisa kamu, saya cuma mau makan sayur, atau saya cuma mau makan daging, atau yang produk-produk protein lainnya. Kenapa? Karena vitamin kita itu ada di macam-macam tempat, ada macam-macam dari intake kita. Makanya kita harus makannya variasi, harus makan sayur, termasuk daging, ataupun ikan dan lain-lain. Kenapa? Karena sumbernya itu beda-beda gitu loh. Vitamin itu sumbernya beda-beda. Tidak di macam satu makanan saja. Jadi kalau kamu cuma senang satu macam saja, kamu akan defisisi untuk yang lain. Nah, defisisi B12 itu dari mana? Tadi karena sumbernya banyak dari daging. Kalau orang vegetarian hati-hati ya. Kemudian sama seperti vitamin yang lain, dia juga proses pencernaannya. Karena kan dia juga butuh masuk dan dipakai itu butuh proses pencernaan. Jadi kalau gambungnya jelek, apakah karena anemia perniciosa, tidak ada faktor intrinsik, atau lambungnya sudah terpotong separuh ataupun total, hati-hati akan terjadi gangguan banyak vitamin. Yang saya bilang ini mungkin tidak hanya B12 ya, apalagi kalau sudah gastrektomi. Maka mungkin dia perlu bentuknya infus ya. Kenapa? Kan saluran cernanya udah nggak bisa absorb bagus kan, otomatis harus masuk langsung ke sirkulasi lewat infus, lewat vena. Nah, atau saluran cerna tadi yang bagian absorpsi itu bagian bawahnya ya usus ya. Ususnya jelek tuh. Ada apakah ada radang lah, sudah dibuang. Karena kan usus itu kan misalnya ada massa ya, harus dibuang pada posisi tertentu. Nah, itu bisa aja mengganggu absorpsi makanan ya. Kemudian ada akibat cacing bisa juga. Nah, kita balik ke folat. Nah, folat itu yang tadi saya bilang banyak di sayur, nggak ada dia di daging. Nah, dia nggak bisa masaknya lama-lama. Jadi kalau kamu masak sayur, jangan terlalu lama. Kenapa? Dia rusak. Mikronutrien yang ada di dalam makanan kita rusak. Jadi kita cuma makan sayur doang tanpa konten apapun di dalamnya. Nah, penyebabnya tadi apa? Folat. Intake-nya jelek. Tadi nggak suka makan sayur tuh. Saluran cernanya bermasalah. Atau orang yang kebutuhannya meningkat. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, itu butuh ya, banyak ya. Makanya dapat suplemen. Jadi nggak cukup dari makanan kita aja. Atau obat-obat tertentu yang menyebabkan folatnya terganggu. Anti-anti folat ya. Contohnya itu, kamu baca sendiri. Nah, kita back to tadi. Jadi megaloblastik itu penyebab paling banyaknya anemia karena defisisi B12 dan asam folat. Karena ada juga anemia makrositik tadi, bukan anemia megaloblastik. Yang tadi tuh, misalnya yang karena misalnya karena gangguan fungsi hati tadi contohnya. Nah, gimana kita topasin itu? Ada gangguannya apa? Nah, jadi semua penyakit kita mulai dari tanya jawab ke pasien. Makannya gimana? Gejalanya apa aja? Keluhannya apa aja? Itu dicatat. Nanti dikumpulkan dengan pemeriksaan fisik yang kita punya. Dari kita dapat dari pasiennya. Nanti bisa kira-kira, oh ini penyebabnya apa ya. Jadi kalau dia sering konsumsi daging aja apa, atau dia hanya makan sayur, nah itu nentuin. Nah ini ya, kamu bisa lihat masaknya gitu. Terus ada riwayat gangguan saluran cerna enggak? Radang usus enggak? Nah, itu semua pengaruh ya. Jadi itu perlu. Makanya kita perlu analisis yang baik. Gejala klinisnya sama kayak anemia yang lain, pucat dan lain-lain. Nah, karena bentuk, nanti kamu lihat kan, si eritrositnya tadi kan intinya matangnya lebih lambat tuh. Nah, biasanya bentuknya agak-agak abnormal. Nanti akibatnya dia akan lama-lama dihancurin. Kalau eritrosit yang isinya ada hem dan globin tadi dihancuri banyak, maka menyebabkan si hem tadi, produk akhirnya itu adalah urobilinogen, bilirubin. Nah, itu hanya akan depot di mana-mana. Ya, jadi nyempok di di jaringan ikat, yang di jaringan longgar di mata atau di kulit. Nah, menyebabkan kuning ya. Kemudian karena kita tahu vitamin B12 juga terkait dengan saraf. Nah, dia ada tuh neuropati ya. Nah, nanti kita tahu ya, jadi semua vitamin itu harus diingat ya. Tidak hanya berperan untuk sel darah. Nanti bukan hanya untuk eritrosit ya, maksudnya bisa untuk leukosit, untuk trombosit.
Jadi bisa aja nanti sel-sel lain juga bermasalah inti selnya. Nah, akibatnya apa? Macam-macam tuh. Misalnya kalau si tadi B12, trombositnya bisa ikut rendah. Oke, bisa ada sariawan dan lain-lain juga. Jadi gejalanya itu kadang-kadang akibatnya tuh impact dari defisisi tersebut tidak hanya kena eritrosit. Nah, khasnya kan kita bicara anemia makrositik nih. Nah, eritrositnya gede. Ya, suka gede 100 lah, nanti 102. Bentuknya biasanya oval-oval. Nah, ada temu retikulositopenia. Jadi si retikulositnya rendah. Kemudian leukositnya rendah, trombositnya rendah. Yang penia ini artinya rendah. Kalau sitosis tinggi. Leukositosis, trombositosis, eritrositosis itu artinya tinggi. Ya, kalau penia rendah. Nah, leukositnya sampai inti selnya pecah-pecah. Jadi si neutrofil harusnya punya inti-inti sel cuman maksimal 6, ini pecah-pecah. Yang tadi saya bilang karena intinya bermasalah. Jadi nggak hanya kena eritrosit, kena juga sel darah yang lain. Nah, tadi ya bilirubin itu kan sel darahnya rajin dipecah itu karena bentuknya abnormal tadi, yang intinya ngaco tadi. Akibatnya bilirubinnya meningkat, bilirubin direct meningkat. Karena banyak sering dihancurin, turnover sel meningkat. Akibatnya LDH meningkat. Nah, kalau kamu lihat sumsum tulang ya, dapat gambaran megaloblastik tadi. Jadi gagal maturasi dari inti dibandingkan sitoplasma. Nah, sel-selnya jadi besar gitu abnormal. B12 kamu bisa cek dengan skilling test. Oke. Nah, ini gambarannya. Nah, kamu lihat tuh si segmennya. Jadi neutrophil segmen itu harusnya yang kayak gini ya. Pecah-pecah ini segmen-segmen tadi harusnya cuma maksimal 6. Tapi kamu lihat ini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ya. Nah, ini namanya hipersegmentasi inti. Itu bisa karena inti yang bermasalah tadi. Ini contoh tadi anemia megaloblastik tadi ya. Nah, kamu lihat nih ukurannya gede-gede nih, besar-besar. Nah, ini sayangnya saya nggak dapat yang ada limfositnya ya. Jadi kalau nggak kan susah dibandingin. Oke. Jadi besar-besar ukurannya nanti. Agak oval. Makanya orang sering bilang makroovalosit. Udah besar bentuknya agak oval. Nah, ini yang nomositik nomokrom. Nah, ini ukurannya normal, bentuk stainingnya juga normal. Saya ceritain hemolitik ya. Jadi nomositik nomokrom yang saya cintai hemolitik. Ada penyebab lainnya apa? Anemia penyakit kronik bisa, perdarahan bisa, ya. Anemia aplastik bisa, ya. Di aplastik itu sel darahnya nggak ada, ya. Nah, anemia hemolitik itu tadi hancur, jadi destruksinya berlebihan. Sementara produksinya tetap, sehingga jumlahnya di sirkulasi berkurang. Sehingga lama-lama jadi anemia. Gejalanya sama, pucat. Kemudian karena penghancuran berlebihan, hem tadi akan dihancurkan jadi produk akhir kan bilirubin. Jadi bisa menyebabkan kuning. Nanti keluar di kencing. Nah, kucingnya banyak urobilinogen. Gelap. Kalau dia keluar di kencing, bentuknya hemoglobin utuh, bukan bilirubin, bukan urobilinogen, maka urinya berwarna merah, jernih. Oke. Nah, bisa juga mengalami pigmentasi tadi, si bilirubinnya, di empedu. Jadi batu empedu. Gejalanya apa? Laboratoriumnya. Jadi laboratoriumnya yang khas cuman kurang lebih nggak terlalu khas ya. Normositik nomokrom, standar lah. Terus karena bilirubinnya banyak, eritrositnya banyak dipecah, biasanya bilirubin indirectnya meningkat, urobilinogen meningkat, LDH meningkat, karena turnover sel yang meningkat. Nah, kalau kamu sempat diambil sumsum tulangnya, bisa ditemukan gambaran hiperselular. Jadi hiperaktif dari susu tulang untuk memproduksi sel darah. Termasuk peningkatan produksi sel darah merah atau yang kita kenal dengan erythropoiesis. Erythropoiesis itu sel darah merah. Granulopoiesis sel-sel granulosit. Granulosit itu apa? Leukosit tadi contohnya. Kemudian satu lagi misalnya trombopoiesis berarti trombosit. Nah, jadi gambaran morfologinya nggak terlalu khas ya. Biasanya cuma nomositik, nomokrom. Tadi paling ada retikulositosis. Nah, contoh yang lain adalah anemia plastik. Jadi ada suatu kondisi di mana sel-sel darah di tubuh kita itu rendah di saat kita ambil. Jadi kalau kamu ambil darah terus kamu periksa sel darah merah rendah, sel darah putih rendah, trombosit rendah, itu kita sebut dengan pansitopenia. Nah, pansitopenia.
Eritrosit, leukosit, trombosit rendah. Bisa kena dua hal, produksi atau hancur. Jadi diproduksi berkurang atau dihancurkan berlebihan. Nah, itu dua. Nanti tergantung penyebabnya. Nah, kalau anemia aplastik itu berarti produksinya yang kurang. Ya. Kalau produksi peningkatan destruksi berarti bukan anemia aplastik, oke? Nah, supaya kita bisa menegakkan anemia plastik itu yang tadi karena produksinya kurang di sumsum tulang, maka kita harus biopsi sumsum tulang untuk melihat apakah benar yang jumlah sel tadi rendah tadi itu penyebabnya karena produksinya berkurang. Nah, kalau kita sudah temukan tadi yang 3 macam sel darah tadi rendah di darah tepi, ditambah dengan produksi yang kurang tadi di sumsum tulang yang kita kenal dengan hiposeluler, itu kita kenal dengan anemia aplastik atau hipoplastik. Jadi hipo itu kurang, hiposeluler. Kalau aplastik benar-benar sudah mau nggak ada lagi, hampir nggak ada. Jadi 90% sudah nggak produksi. Makanya aplastik. Kalau hipo rendah, yang normalnya produksi 67% kali cuma 20-30%. Jadi sel-sel darah yang ada di sumsum tulang itu diganti oleh jaringan lemak. Ya. Jadi anemia aplastik tidak bisa ditegakkan dari cuma ngambil darah di vena kita. Karena kalau kita ngambil darah cuma dapat hemoglobin eritrosit rendah, leukosit rendah, trombosit rendah. Kita nggak tahu nih rendah karena produksi atau dihancurkan. Supaya kita tahu nih karena produksi kita ambil sumsum tulang juga. Nah, kalau sumsum tulangnya dapat gambaran aplastik atau hiposeluler, baru kita bilang anemia aplastik atau hipoplastik. Nanti tergantung ya. Nah, ini saya kasih gambar aja. Nah, kalau kamu lihat gambar, ini normalnya sumsum tulang ini ada isi sel semua nih. Nah, kalau ini udah kosong semua, putih-putih, ini berarti isi jaringan lemak. Nah, kalau udah 90% itu namanya aplastik. Tapi kalau misalnya ini masih terisi lah 20%, 30% di kotak berlubang-lubang ini ya, itu berarti hipoplastik. Oke, ini yang kita bilang tadi tuh. Ini lihatnya di mana? Sumsum tulang ya, bukan di darah tepi. Saya balik lagi deh. Nah, oke. Nah, gejalanya apa? Karena tadi 3 macam sel itu rendah, trombosit rendah, leukosit rendah, eritrosit, maka gejala timbul itu dari sel darah tadi fungsinya untuk apa? Oke. Tadi eritrosit rendah pastinya jadi anemia. Apa aja gejala anemia? Pucat, letih, lesu, sesak nafas kalau udah berat. Terus leukosit. Karena leukosit paling banyak adalah neutrofil. Nah, neutrofil fungsinya untuk pertahanan tubuh untuk infeksi, maka pasien gampang infeksi. Ya. Pasien jadi neutropenia. Gampang infeksi, dikit-dikit demam, dikit-dikit radang tenggorokan, dikit-dikit sakit ini sakit itu. Nah, trombosit untuk fungsi hemostasis, perdarahan untuk menghentikan perdarahan. Nah, kalau rendah lambat prosesnya. Kebentuk sedikit perdarahan lama berhenti. Jadi ada membar di sana sini, perdarahan gusi, epistaxis, semanjang. Oke. Nah, satu harus kamu ketahui, aplastik itu nggak boleh ada organomegali. Jadi limfenya nggak boleh besar, hatinya nggak boleh besar, limpa yang nggak boleh besar. Nggak boleh ada organ-organ yang membesar. Organ res ya, keja limfe, hati, limpa atau lien. Kalau ada organomegali bukan aplastik. Ya. Ini gambaran labnya tadi yang anemia ya, gambaran kan bisa nomositik ya, anemia yang morfologi seperti ini. Nah, termasuk retikulosit rendah, leukosit rendah, trombosit rendah. Dan tidak ditemukan abnormal sel. Jadi nggak ada sesuatu abnormal, cuma rendah aja. Hanya karena produksinya. Penyebabnya apa? Nah, ini kalau kamu nanti saya langsung ini dulu deh. Nah, kalau kamu ambil sumsum tulang tadi, itu yang tadi sel lemak tuh kosong-kosong tuh. Lobang-lobang, nggak ada isinya. Sisa-sisa sel lain aja cuma yang keluar plasma atau limfosit. Nah, kadang-kadang kita kenal namanya hotspot ya. Pewarnaan besi itu jarang kita kerjain. Oh, saya nggak masukin penyebabnya ya. Nah, anemia plastik itu penyebabnya itu macam-macam. Ada yang bawaan. Ada yang karena didapat sekunder ya, misalnya kemoterapi jangka panjang, radiasi jangka panjang contohnya. Oke, atau makan obat tertentu yang mendepresi sumsum tulang. Ada yang mau tanya terkait anemia dari eritrosit sebelum saya lanjut ke yang Pak Her, polisi timnya? Udah paham semua? Kita minggu depan udah ujian mid kedua ya.
Habis ujian mid kedua, mungkin langsung lanjut praktikum dulu baru nanti ujian akhir. Praktikum akan ada setiap kali praktikum, kita hanya 2 kali praktikum. Kemungkinan besar setiap kali praktikum kita akan ada pretest. Oke. Karena nilainya untuk bantu kamu. Jadi ada pretest setiap kali praktikum, cuma 2 macam praktikumnya dan ada ujian juga ujian akhir. Ada yang mau ditanyain? Oke, ujiannya nanti untuk mid 2 akan sama seperti mid 1 ya. Saya tolong kamu belajar ya. Karena kemarin nilainya kayaknya ada yang cuma dapat 9. Coba kamu bayangin ujian itu dapat nilainya 9. Nah, padahal kan kalau betul semua harusnya 100 ya. Kalau 9 kurang lagi. Jadi si eritrosit tinggi ditandai dengan hemoglobin tinggi, hematokrit tinggi yang sesuai tadi dengan umur jadi jenis kelamin. Jadi tinggi itu ternyata kalau bayi anggap normal ya jangan, kecuali dewasa. Nah, yang ditandai dengan peningkatan volume eritrosit atau massa eritrosit. Oke. Nah, ada 2 macam. Ada yang absolut, ada yang relatif. Apa bedanya? Kalau yang absolut itu biasanya volumenya meningkat karena red cell-nya meningkat. Jadi memang kadar massa eritrositnya naik. Ya, HB-nya naik. Ya, kadar HB naik atau massa eritrositnya. Terus ada yang relatif. Relatif ini eritrositnya masanya sebenarnya atau HB-nya tuh normal. Cuman volume plasmanya menurun. Jadi cuma volume plasmanya aja yang menurun. Jadi kan kalau kita periksa eritrosit kita itu kan satuannya 1 juta sel per mikroliter. Nah, mikroliter itu kita bicara tentang volume. Jadi per 1 mikroliter, per 1 milimeter kubik. Jadi kita bandingkan massa dari sel tersebut di cairannya, di air. Per 1 mikroliter misalnya. Nah, jadi kita akan lihat satu paket dengan air di dalamnya. Karena kita tahu darah kita kan 60% isinya air. Ya, jadi bisa aja massa yang tinggi tersebut bukan karena jumlahnya meningkat, tapi airnya yang berkurang. Paham nggak kamu? Saya kasih contoh ya. Nah, absolut sama relatif beda nyata. Misalnya ya, kamu itu buat teh manis gitu ya. Nah, teh manis itu kan ada gula sama air. Nah, seperti konsepnya tubuh kita darah. Darah itu kan ada sel darahnya, ada airnya. Nah, sel darah itu kita anggap gulanya. Air itu ya sama tuh sama-sama air ya. Tadi yang teh manis terus. Yang teh manis itu. Nah, kalau itu gulanya banyak, airnya segitu juga, itu tambah manis nggak? Tambah tinggi, terasa manis banget nggak? Hah? Kamu sudah sering kan bikin teh manis atau bikin sirup deh? Tambah manis nggak? Iya dok, tambah Tambah manis. manis, dok. Ah, itu berarti kan si gulanya yang banyak tuh. Artinya misalnya kalau kita bilang eritrosit ya, red cell-nya yang banyak tuh. Nah, itu absolut. Jadi terasa banget manisnya. Kelihatan masanya meningkat tuh. Nah, kalau relatif, ini gulanya segitu tuh. Cuman airnya kurang. Nah, terasa lebih manis juga. Terasa manisnya lebih manis nggak jadinya? Kalau airnya aja yang kurang, tapi gulanya tetap. lebih manis dok. Nah, jadi kamu harus ingat ya. Jadi kalau relatif itu jumlah selnya sebenarnya tetap. Hanya volume cairannya aja yang kurang. Nah, ini biasanya ada penyebab dasarnya. Kenapa volumenya kurang? Jadi ini pseudo. Menyerupai tapi bukan. Makanya disebut polisitemia relatif atau pseudo polisitemia. Jadi kalau penyakit dasarnya hilang, dia harusnya balik normal. Jadi kalau volume plasmanya balik asal, maka ininya nilainya tetap normal. Jadi sebenarnya masanya nggak berkurang tuh, normal ini. Cuman ini aja cairannya berkurang, jadi kesannya banyak, padahal nggak banyak. Makanya pseudo. Apa aja penyebab dasarnya? Pasien stres, terus perokok berat, dehidrasi, luka bakar. Jadi kalau dehidrasi kan airnya kurang nih. Terus kalau stres juga bisa tuh. Luka bakar banyak menguap. Karena kita terpapar dengan epitelisasi yang bermasalah, terus langsung kontak sama kulit, itu menyebabkan cairannya banyak menguap ya. Sehingga makanya volumenya menurun. Nah, kalau yang ini absolut biasanya
sifatnya itu bawaan ataupun didapat. Jadi bukan terkait dengan volume. Nah, ini contohnya. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu tidak diketahui penyebabnya, yang tadi absolut. Ada familial congenital polisemia. Jadi ada mutasi untuk reseptor tertentu yang berperan pada proses pembentukan eritrosit. Contohnya reseptor EPO. Ya, EPO itu untuk merangsang eritropoiesis yang ada di juxtaglomerulus ginjal. Jadi EPO itu disintesiskan oleh juxtaglomerulus ginjal. Atau policythemia vera. Ini mutasinya di JAK2. Jadi ini yang sudah dari badan kita yang nggak bisa kita ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa kita obatin. Karena ada gangguannya bersifat genetik. Atau sekunder. Nah, sekunder ini mungkin bisa ya. Nanti kita lihat aja penyakit dasarnya apa. Kalau sekunder misalnya peningkatan EPO tadi. Jadi EPO yang harusnya diproduksi di ginjal tadi itu tiba-tiba diproduksi terus. Nah, kamu lihat sakitnya apa. Nah, itu aja diobatin. Oke. Karena ini pasti ada penyebabnya. Nah, ya relatif tadi volumenya yang berkurang. Apakah stres, rokok, dehidrasi, kehilangan plasma tadi melalui luka bakar. Oke, kuliahnya udah selesai. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak?